Setiap kota menyimpan jejak. Jejak tentang keberanian, tentang mimpi, tentang sebuah kata, merdeka. Hari ini kami tidak hanya pergi ke sebuah tempat. Kami sedang berjalan menuju masa lalu. Di tengah hiruk-pikuk Jakarta yang tak pernah berhenti, ada satu bangunan yang diam, tapi menyimpan suara sejarah yang tak pernah benar-benar hilang. Disinilah api perjuangan pernah menyala. Gedung Joang 45 bukan sekedar museum, bukan sekedar bangunan tua, tapi saksi dari bagaimana pemuda pernah memilih untuk tidak diam. Hari ini kita akan melihatnya, mendengarnya, dan mungkin merasakannya. Karena sejarah bukan untuk dilupakan, tapi untuk diingat dan dilanjutkan. Jejak yang tak pernah padam. This is the end. DC, majuan Rafi. Sebelum dikenal sebagai Gedung Joang 45, bangunan ini adalah Hotel Skomper. Dirancang tahun 1939 oleh pengusaha Belanda, yaitu L.C. Skomper. Hotel ini dulunya menjadi tempat singgah para pejabat tinggi dan tamu penting di Batavia. Namun pada 8 Maret 1942, ketika Belanda menyerah tanpa syarat kepada Jepang, bangunan ini disita dan fungsinya berubah total. Pada Juli 1942, gedung ini diambil alih oleh Gusen Kanbu Sedenbu dan dijadikan Asrama Angkatan Baru Indonesia atau Asrama 31. Beberapa tokoh bangsa seperti Soekarno dan Muhammad Hatta pernah mengajar di sini. Dari ruang-ruang inilah gagasan tentang Indonesia merdeka semakin matang dan semakin menyebar. Labana al jauh ready. Teman-teman, jadi di bagian koleksi kita bisa melihat mobil dinas resmi presiden dan wakil presiden pertama kita, yaitu Rep 1 dan Rep 2. Mobil ini bukan hanya benda bersejarah tetapi simbol awal negara Indonesia sebagai negara yang berdaulat. Ada juga mobil yang berkaitan dengan peristiwa pemboman di Cikini pada tahun 1957, sebuah percobaan pembunuhan terhadap Presiden Soekarno. Mobil itu menjadi pengingat bahwa kemerdekaan tidak serta-merta membuat bangsa ini bebas dari ancaman.
Nah, teman-teman, di dalam gedung Joang ini terdapat seragam tentara pada masa pertempuran dan juga terdapat kain bagor yang digunakan rakyat pada masa pendudukan Jepang dan juga serta barang-barang dari Laskar Putri. Selanjutnya di museum ini juga terdapat koleksi senjata dan juga perlengkapan perang di zaman lampau teman-teman. Contohnya seperti perlengkapan dari perang mirip Maijen Mustafa dan juga milik Van Desbos. Selain itu, di sini juga terdapat replika dari tandu milik Jenderal Sudirman teman-teman. Tandu ini menggambarkan betapa semangatnya beliau dalam memperjuangkan kemerdekaan Indonesia meskipun kondisinya yang saat itu sedang menderita sakit yang cukup parah. Hal ini membuktikan bahwa para pejuang di masa lampau memiliki semangat juang yang tinggi dan tidak pernah menyerah. Teman-teman, di sini terdapat pula beberapa diorama yang terasa begitu hidup. Ada diorama yang menggambarkan suasana Gedung Menteng 31 pada masa kemerdekaan, ketika para pemuda berdiskusi dan menyusun langkah di tengah situasi yang tidak pasti. Ada juga diorama yang memperlihatkan orasi Soekarno dalam rapat besar di lapangan Ikada pada 19 September 1945 ketika ribuan rakyat berkumpul dan menegaskan bahwa Indonesia benar-benar telah merdeka. Diorama-diorama ini seperti membekukan waktu, membuat kita seolah berdiri di tengah momen bersejarah itu. Oke, jadi teman-teman, di dalam Gedung Joang ini bukan hanya terdapat koleksi-koleksi sejarah ataupun seperti pameran-pameran saja. Namun di Gedung Joang ini juga memiliki bioskop yang bisa digunakan untuk melihat sejarah-sejarah atau dokumenter-dokumenter atau film-film sejarah yang dibuat oleh Indonesia yang menceritakan tentang sejarah kemerdekaan Indonesia. Di sini teman-teman tempatnya. Nah, di sini adalah ruang imersif atau yang bisa dibilang sebagai bioskop. Baik teman-teman, sekarang kita lagi ada di ruang perjuangan menuju NKRI. Kita akan bahas LASWI di sini. Kalian tahu nggak sih LASWI itu apa? Jadi LASWI itu merupakan Laskar Wanita Indonesia, organisasi perjuangan perempuan yang didirikan oleh Sumarsi Yati Aji pada tanggal 12 Oktober 1945 di Bandung. Organisasi ini berperan penting dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Tidak hanya membantu logistik, anggota LASWI dilatih militer menggunakan senjata dan ikut serta dalam pertempuran termasuk peristiwa Bandung Lautan Api. LASWI dianggap penting sebagai hulu perjuangan bersenjata kaum perempuan di Indonesia dan merupakan satuan yang independen, mandiri dalam mendapat perlengkapan serta berani melawan penjajahan.
Fasilitas ini membuat Gedung Joang bukan hanya tempat untuk melihat masa lalu, tetapi ruang belajar yang terus hidup dan relevan bagi generasi sekarang. Oh iya, dan setelah itu kita sadar bahwa nih tempat ini nih yang kita pijak ini nih bukan sekedar museum. Ia adalah pengingat bahwa kemerdekaan lahir dari keberanian, dijaga dengan pengorbanan, dan harus diteruskan dengan kesadaran. Karena di Gedung Joang 45 ini sejarah pernah bergerak. Dan hari ini kitalah yang menentukan apakah semangat itu akan terus hidup. Terima kasih sudah menyaksikan. Mohon maaf bila ada salah kata atau yang lain-lain. Terima kasih teman-teman.